Selamat pagi, kita memasuki minggu ke-10 yang akan kita bahas medan magnet akibat arus listrik, atau ada yang menyebut sebagai sumber medan magnet, yaitu ada di bab 29. Ya, kita lihat ilustrasi ini bahwa ada satu partikel yang bergerak akan menimbulkan medan magnet karena dia partikel yang bergerak adalah menghasilkan arus listrik, ya. Ya, jadi partikel bermuatan bergerak menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Ini sudah diteliti oleh para peneliti yang dulu membuat kita sudah memahami tentang yang diteliti itu bermanfaat bagi kita, ya. Yang pertama adalah Hans Christian Oersted pada abad 19 yang minggu lalu sudah kita bahas juga, bahwa ketika ada jarum kompas, ya, didekatkan pada arus listrik, maka jarum kompas bergerak, ya, menyimpang. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart yang dikenal dengan hukumnya Biot-Savart, mengumumkan bahwa hasil-hasil pengukuran tentang gaya pada magnet di dekat kawat panjang yang membawa arus listrik. Jadi Biot-Savart bisa menghitung gaya magnet yang berada di sekitar kawat berarus. Dan selanjutnya André Marie Ampère memperluas percobaannya dengan menggunakan elemen arus yang juga mengalami gaya ketika berada dalam medan magnet, dan bahwa ada dua arus akan saling memberikan gaya. Jadi ini nanti dinyatakan sebagai hukum Ampère, ya. Oke, jadi diawali lanjutan dari Christian Oersted itu waktu menemukan bahwa ada arus listrik sebagai sumber medan magnet pada tahun 1819, yaitu dibuktikan ketika ada jarum kompas yang didekatkan dengan kawat berarus, maka jarum kompas ini bergerak, ya. Selanjutnya Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart melakukan eksperimen untuk menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus, ya. Jadi ketika kawat berarus, maka di sekitar kawat berarus itu ada medan magnet, ya. Jadi medan magnet bisa diberikan oleh muatan titik yang bergerak, yaitu ketika ada muatan titik, kita sebut muatannya adalah Q, bergerak dengan kecepatan V dan akan menghasilkan medan magnet B dalam ruang yang dinyatakan di dalam persamaan medan magnet adalah mu0 dibagi 4pi dikalikan muatan dan kecepatan dikalikan dengan arah geraknya dibagi R kuadrat, ya.
Jadi dengan mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere, ya, atau 4pi kali 10 pangkat minus 7 Newton per ampere kuadrat. Jadi yang tadi diilustrasikan bahwa ketika ada muatan bergerak, maka di sekitar muatan itu terjadilah medan magnet. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini ketika muatan titik bergerak itu seperti ilustrasi ini dinyatakan bahwa besarnya medan magnet itu adalah muatan dikalikan kecepatan dikalikan arah geraknya dibagi jarak kuadrat. Ini ditemukan oleh Biot-Savart ya. Jadi sekali lagi kita bahas tentang hukum Biot-Savart itu tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi tadi itu gambar yang ini adalah dinyatakan sebagai suatu kawat ya. Ini kawatnya ke sana ya. Jadi yang ini itu adalah satu muatan yang dinyatakan di dalam ilustrasi di awal tadi ya. Jadi kita buatlah kawat itu seperti ini dengan arahnya ke sumbu Z misalnya ya. Jadi di kawat ini ada arus yang melewati cuplikan kawat dengan DL ini ya. Maka ketika kita ingin mengetahui berapa besar medan magnet yang mengarah ke sana ya, ke titik P ini ya, maka jarak antara potongan kawat dengan titik P adalah R ya. Maka kita juga tahu bisa dinyatakan dalam sudut ketika ada perbedaan sudut antara arus dengan titik tersebut. Jadi ini penggambaran bahwa vektor medan magnet itu tegak lurus terhadap DL-nya sendiri ya. Jadi DL-nya adalah ke arah sana, maka dia tegak lurus pada DL ini adalah B atau medan magnetnya ya. Dan besarnya medan magnet itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara arus dengan titik tersebut ya. Dan besar medan magnet itu juga sebanding dengan panjang dengan arus di sepanjang DL ini ya. Dan besar medan magnet sebanding dengan sinus sudut yang dibentuk antara panjang kawat dengan jarak di mana kita akan tentukan medan magnetnya. Dengan matematik seperti ini kita nyatakan bahwa dP itu yang tadi sudah kita lihat bahwa arus dikalikan dengan panjang kawat sepanjang DL dikalikan dengan jaraknya itu sebagai vektornya ya, arahnya kemana, dibagi jarak kuadratnya ya. Atau kalau dia membentuk sudut, maka R itu bisa dinyatakan dengan sinus sudut yang dibentuk oleh
eh, panjang kawat dengan jaraknya ya. Nah, berapa besar medan magnet di titik P akibat seluruh panjang kawat dari kalau ini untuk sebagian panjang adalah baru sebagian medan magnetnya, kuat medannya ya. Tapi kalau kita ingin mengetahui berapa besar semua panjang kawat ini membuat titik P ini mendapatkan medan magnet, maka kita integralkan. Jadi dengan demikian kita integralkan TP ini ya, hasilnya adalah nanti kita peroleh integral jumlahnya ya. Jadi garis medan magnet dihasilkan oleh arus pada kawat yang panjang yang tadi itu kita lihat bahwa kawat atau kawat itu ada dimasukkan ke dalam bidang depan kita ini masuk, maka di sana ada medan magnet yang seperti ini. Jadi makin lama makin jauh dan makin renggang ya. Jadi artinya di sekitar medan ini, di sekitar kawatnya itu dia kuat medannya lebih besar dibanding yang di kejauhan ya. Jadi ini prinsipnya seperti itu, sehingga Anda bisa bayangkan di mana ada medan magnet di sekitar kawat itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini membentuk lingkaran-lingkaran yang materi dari serbuk besi lah, kira-kira seperti itu. Maka dia akan menyebar seperti ini akibat adanya medan magnet dari kawat yang berarus. Nah, Anda perhatikan ketika ada kawat melingkar yang dialiri arus dan medan magnet dari magnet permanen seperti ini, kita sudah bahas waktu itu bahwa ketika ada kawat ya yang dialiri arus listrik, maka di sini ada medan magnet yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau di dalam medan magnet permanen, magnet batang misalnya ya, dia langsung terlihat bahwa medan magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke dalam kutub selatan ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini dia akan keluar arusnya dari anoda ke katoda ya, atau katoda ke anoda ya. Ini yang kutub positif ke kutub negatif arusnya, maka medan itu keluar dari kutub positif ke kutub negatif ya. Ini perbandingan antara kawat berarus dengan magnet permanen. Dan kalau kita nyatakan dilihat dari sisi kawat berarus itu sepertinya ada magnet batang di sini ya, yang membuat medan magnet itu antara kawat berarus itu ada magnet batang yang membuat medannya sama dengan yang di atas ya. Jadi antara magnet permanen batang ini dengan ini, seolah-olah kawat berarus ini di dalamnya kawat berarus itu ada magnet batang
ya. Nah, kalau kita gambarkan bahwa magnet batang seperti ini, seperti ada arus yang mengalir, ya. Jadi ini perbandingan, tapi kesamaannya ada ya. Jadi perbandingan antara kuat arus di sekitarnya ada arus, itu ada medan magnet, dengan magnet permanen itu tidak ada perbedaan, tapi prinsipnya ada perbandingan bahwa di sini adalah arus listrik, di sini medan magnet permanennya ya. Ini hanya membayangkan seperti ini. Jadi ketika ada loop seperti ini, seolah-olah ada magnet batang di tengah-tengah loop ini ya, sehingga menghasilkan medan persis sama dengan medan batang, tapi medan magnet dari magnet batang permanen ini seolah-olah ada arus listrik mengalir, sehingga terjadilah medan magnet. Jadi ini hubungan dan perbedaan dari kawat loop dan magnet batang. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan, kita bisa melihat arus itu arahnya ibu jari, dan 4 jari itu menyatakan arah medan magnetnya ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Jadi ketika ada elemen arus kecil, yaitu I di sekitar panjang kawat DL yang diketahui adalah 2 mm ke arah K ya, sumbu Z, dan arusnya itu 2 ampere, ditempatkan di titik asal mereka. Jadi carilah medan magnet di titik-titik, yaitu yang pertama di titik X sama dengan 3 meter, di titik X min 6 meter, di titik Z di 3 meter, dan di titik Y 3 meter. Ya, kita tahu bahwa permeabilitas ruang hampa itu besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Newton per ampere kuadrat ya, atau Tesla meter per ampere. Jadi penyelesaiannya ya, kita lihat hukum Biot-Savart pada elemen arus, yaitu besarnya medan itu adalah mu0 per 4pi dikalikan dengan I perkalian vektor antara arah titik yang ditempatkan itu dengan panjang kawatnya ya, dibagi dengan jarak kuadratnya ya. Jadi kita masukkan saja apa yang diketahui, yaitu mu0 ya, dan 4pi ya. Jadi di sini I-nya adalah 2 ampere, bagian panjang itu adalah 2 mm, arahnya K, dikalikan arah dari titik yang kita ingin tahu magnetnya ya. Jadi dengan demikian persamaan medan magnet di suatu titik dari kawat itu secara umum dengan memasukkan apa yang diketahui tadi, hasilnya adalah 0,4 nano Tesla meter kuadrat dikalikan dengan vektor arah K ke arah titiknya, arah kemana, dibagi jarak kuadrat ya. Nah, ini sebagai patokan
untuk menghitung apa yang ditanyakan ya. Jadi dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung ini. Jadi tapi kita harus ingat bahwa perkalian dua buah vektor secara cross, kalau dia arahnya sama, hasilnya adalah 0. Kalau arahnya berlainan, maka hasilnya ke arah yang lain. Jadi karena tiga dimensi, maka kalau I cross J sama dengan K, dan ini sudah kita bahas ya dalam pertemuan awal. Nah, yang pertama adalah kita disuruh mencari bahwa titik itu berada di 3 meter di X, sedangkan Y dan Z nya 0, sehingga dia arahnya adalah I ya. Jadi R nya itu adalah 3 meter di I, jadi R nya di I. Jadi dengan memasukkan rumus yang kita peroleh terakhir tadi, bahwa K cross I itu sama dengan J ya. Jadi tinggal 0,4 dibagi jarak kuadratnya adalah 3 meter kuadrat, itu hasilnya adalah 44,4 pikotesla. Arahnya ke arah sumbu Y atau J ya. Ini pertanyaan A sudah kita peroleh hasilnya sama dengan yang A ya, karena dia adalah minus, arahnya adalah I arah minus ya. Jadi dengan demikian hasilnya adalah minus ya, dengan memasukkan tetap bahwa X nya adalah min 6 meter, sedangkan Y dan Z nya 00 ya. Oke, yang C sama, tapi di sini adalah arahnya adalah arah Z, yaitu arah K. Kita tahu tadi kalau K dengan K adalah 0, sehingga untuk yang C hasilnya adalah 0. Untuk yang D, karena dia di arah Y itu adalah J, maka hasilnya adalah arah I ya. Oke, itu contoh soal dari medan magnet yang kita hitung berada pada suatu titik di sekitar kawat berarus ya. Nah, aplikasi hukum Biot-Savart juga kita bisa hitung pada simpal arus ya, seperti halnya ini ya. Jadi simpal artinya loop ya, atau ya ya loop atau tertutup ya. Ini loop itu adalah ya seperti ini ya. Jadi gambar di samping itu adalah merupakan suatu loop atau simpal ya, dengan mengikuti suatu lingkaran ya. Jadi panjang dari loop atau simpal ini itu karena dia adalah lingkaran, maka tentu saja panjang kawat itu adalah keliling lingkaran, yaitu 2πr ya. Jadi mengikuti hukum Biot-Savart bahwa pada sekitar kawat itu akan mengalami atau mempunyai medan magnet ya. Dalam hal ini R nya adalah jari-jari lingkarannya ya. Jadi dalam hal seperti ini kita menghitung
berapa besar medan magnet di pusat lingkaran atau di sumbu lingkaran ya. Jadi mengikuti hukum Biot-Savart, yaitu arus yang berada pada bagian kawat, dan di kawat ini adalah merupakan simpal yang akan juga membuat tertutupnya loop ya. Maka banyaknya atau besarnya medan magnet untuk keseluruhan akibat dari panjang kawat ini, maka kita langsung integral tertutup ya, ini lingkaran, maka diperoleh bahwa kalau DL nya itu adalah 2πr ya, maka kita kalikan saja mu0 4/4pi per r kuadrat dikalikan 2πr, sehingga medan magnet untuk keseluruhan yang berada pada titik pusat atau di tengah-tengah simpal ini adalah mu0 dikalikan arusnya dibagi 2 kali jari-jarinya ya. Jadi nilai P ini merupakan nilai medan magnet pada pusat lingkaran atau simpal ya. Jadi membuat perhitungan pada kawat yang memiliki simpal atau loop ini ya, atau rangkaian tertutup ya. Baik, itu pada simpal untuk kawat medan magnet, simpal dari kawat berarus ya. Contoh soal yang kedua, carilah arus dalam simpal melingkar jari-jarinya 8 cm yang memberikan medan magnet 2 giga di pusat simpal. Nah, ini yang diketahui adalah medan magnetnya ya, kuat medan, dan jari-jari saja. Yang dicari adalah arus yang mengalir pada simpal itu ya. Tinggal kita cari I nya ya, bahwa B itu adalah sama dengan mu0 I per 2R. Ini kan kuat medan di dalam simpal di pusatnya ya. Maka kalau kita nyain dengan I, maka kita keluarkan I, dia 2RB ya dibagi mu0. Jadi tinggal dimasukkan apa yang diketahui ya, bahwa B nya diketahui, jari-jarinya diketahui, mu0 nya adalah satuan konstanta yang kita tahu ya. Oke, jadi itu contoh soal. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung medan magnet dalam simpal tapi pada sumbu di luar simpalnya ya, seperti ini. Jadi menghitung medan di titik P yang ada di luar simpal itu. Jadi kita ngitung titik P yang ada di luar simpal. Jadi dengan prinsip yang sama, tapi dengan menggunakan trigonometri ya, bahwa kita tahu bahwa hukum Biot-Savart adalah seperti ini umumnya, tapi kita nyatakan bahwa DL dikalikan
arahnya itu adalah DL nya sendiri ya, maka L nya kan menjadi seperti ini ya, itu ke arah sumbu X misalnya ya. Jadi ini X nya ini, Y nya sana, Z nya sana ya. Jadi seperti itu kita bermain dari segitiga Pitagoras ya, sehingga B arah X itu adalah besarnya adalah mu0 kali IR ya, itu sama dengan ini kan, dibagi dengan 4pi. Nah ini persamaan dari Pitagoras ya. Jadi maka B ke arah X yang ini itu dinyatakan sebagai mu0 4pi dikalikan dengan 2pi R kuadrat L per X kuadrat ya. X kuadrat itu adalah ini ditambah R ya, ini pangkat 3,5 ya, dari sini ya. Itu seperti itulah. Jadi untuk menghitung medan magnet pada sumbu simpel arus melingkar ya, kalau tadi yang sebelum ini adalah di pusat simpel. Oke, contoh soalnya ya tinggal dimasuk-masukin rumus saja ya, tidak usah kita lihat. Oke, nah bagaimana dengan medan magnet tapi kawatnya panjang ya, panjangnya sekali ya. Jadi ini kalau tadi kan hanya sebagian itu, maka tetap saja menggunakan hukum Biot-Savart ya. Jadi dengan demikian untuk kawat yang panjang kita dapatkan hasil adalah B mu0 dibagi 4pi LL kuadrat ya. Jadi ini karena sudutnya theta itu adalah 90, maka ini adalah 1. Jadi kalau sudutnya 90 maka hasilnya adalah mu0 4pi I dibagi L ya. Nah bagaimana kalau kawatnya itu melengkung ya. Melengkung artinya kita mempunyai busur yang seperti ini. Di dalam busur ini kita bisa hitung berapa medan magnetnya. Jadi ini adalah medan magnet ketika di suatu pusat dari lengkungan ya. Oke, itu teknik-teknik perhitungannya dengan membuat kita geometrinya seperti apa ya. Jadi contoh soalnya adalah kawatnya seperti ini, bengkok-bengkok ya. Jadi dari lurus naik, lurus lagi turun seperti ini. Jadi arus kawat pada gambar di bawah ini adalah 8 ampere ya, arusnya itu 8 ampere. Carilah medan magnet di titik P ini, carilah medan magnet P ini di titik P akibat setiap segmen kawat ya. Setiap segmen kawat itu artinya kawat yang ini, yang ini, yang ini ya. Jadi ini, jadi setiap kawat mempunyai segmen arahnya kan seperti ini ya. Dan seterusnya adalah dijumlahkan ya. Jadi itu prinsip soalnya ya. Jadi dengan demikian kita buat persamaan gambar trigonometri atau ya
Trigonometrinya seperti itu, bahwa B itu bisa dari BC ya, bisa dari CD dan DE ya. Jadi ini mendapatkan medan dari segmen BC, segmen CD dan segmen DE ya. Nah, kita juga menggunakan filsafat ya yang seperti ini, maka kita bisa lihat sudut-sudut yang membentuk segmen-segmen tadi ya. Jadi menghitung segmen BC dan DE ini kan karena dia posisinya sama, maka BC dan DE itu sama ya. Jadi dengan demikian kita tahu sinus 0 itu adalah 0 ya, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Sedangkan untuk yang CD itu sudutnya 45-45 ya, sehingga karena sin 45 tambah sin 45 adalah 2, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi dengan demikian masing-masing segmen kita bisa dapatkan. Nah, dengan demikian secara numerik maka kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 226 mikrotesla ya. Oke, dengan simpel yang seperti ini kita diminta untuk menghitung medan di tengah, yaitu seperti itulah hasilnya ya. Nah, ternyata untuk dua muatan yang bergerak itu akan membuat gaya magnet pada dua-dua muatan yang bergerak itu ya. Jadi ketika gaya 1-2 artinya muatan 1 itu memberikan gaya pada muatan 2. Jadi muatan 1 bergerak dengan kecepatan 1 memberikan gaya pada muatan Q2 dengan kecepatan P2 yang sama-sama bergerak ya, maka dinotasikan adalah gaya F12, artinya gaya yang diberikan oleh muatan 2 pada muatan 1 kepada muatan 2. Jadi yang di awal itu adalah yang memberikan, dan notasi yang di belakang F12 itu gaya yang diberikan ya. Oke. Nah, kita bisa menghitung gaya 1-2 itu adalah perkalian antara muatan kedua dengan kecepatannya dikalikan dengan medan magnet pertama, artinya medan magnet hasil dari pergerakan muatan 1 ya. Jadi dengan demikian B1 ini atau muatan 1 itu mengikuti hukum Biot-Savart ya, seperti itu. Dan ini adalah gaya dari muatan 2 sendiri ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang 21 ini dibalik ya, muatan 1 dikalikan muatan kecepatan 1 dikalikan B2 ya, seperti ini hasilnya ya. Jadi gaya magnetik pada dua muatan yang saling bergerak itu kita bisa peroleh dengan menggunakan persamaan kombinasi Biot-Savart untuk mendapatkan medan magnetnya ya. Nah, seperti itu. Ini prinsip ini nanti akan dipakai oleh Ampere ya.
Jadi implementasinya seperti ini. Jadi ketika ada muatan 2 dengan kecepatan arah sumbu X dan ada muatan 1 dengan jarak R ya dari muatan 2 ini yang mempunyai kecepatan sama-sama ke arah X tapi V2 ya. V1 ini ya, muatan Q1 adalah V1, muatan kedua adalah V2. Jadi di sini akan mendapatkan ya vektor-vektor gayanya adalah seperti ini ya. Jadi gaya dari gaya untuk muatan 1 dari muatan 2 itu arahnya ke atas, sedangkan gaya ini dari muatan 1 ke muatan 2 itu ke bawah ya. Jadi ini penggambaran atau diagram bebas gaya dari sistem ini ya. Ada kecepatannya, arahnya sana, maka arah dari jaraknya adalah ke arah muatan 1 ya. Jadi dengan demikian diketahui ya Q1 nya berada pada XI ya, XI dan YJ ya, karena dia pada posisi titik yang ada komponen X, ada kan komponen Y seperti ini ya. Jadi ini cari gaya magnetik yang diberikan oleh setiap muatan. Nah ini perhitungannya sama dengan yang hasil pembahasan kita terakhir tadi, dimasukkan bahwa medan masing-masing itu memberikan hasil seperti ini ya. Oke, tidak terlalu susah, itu kita bisa hitung dengan cara itu. Nah, itu ketika muatannya 1. Nah ini kalau di dalam kawat kan ini arus itu muatannya banyak ya. Jadi di sini arus dianggap I, bukan muatan tapi arus ya. Jadi dengan prinsip yang sama itu akan digambarkan seperti ini. Jadi ada arus mengalir ke sana ya, maka ada medan magnet masing-masing seperti ini ya. Oke, itu interaksi persatuan panjang gaya ya. Jadi kalau tadi itu persatuan muatan, kalau ini persatuan panjang, maka adalah sama saja bahwa mu0 dikalikan I aksen, atau kan ada 2 kawat, jadi arusnya masing-masing I dan I aksen ya, dengan menggunakan prinsip gaya tadi, tapi ada persatuan muatan, persatuan panjangnya ya. Jadi inilah yang dipakai oleh Ampere, yaitu hubungan antara ketika ada arus kawat-kawat paralel ya, maka gaya itu akan tarik menarik ketika arahnya sama ya. Jadi prinsipnya kan sama dengan muatan yang sama, harusnya tolak menolak. Tapi kalau ini dia ketika arusnya searah, maka dia tarik menarik. Nah kalau dia saling tolak menolak, maka dia arahnya berlawanan ya. Nah
ini prinsip definisi dari definisi ampere nanti. Gaya itu yang ditimbulkan oleh kawat berarus, ya, maka dia akan mendapatkan besaran bahwa gaya per satuan panjang itu besarnya adalah mu0 kali arus masing-masing dibagi 2pi kalikan jaraknya antar kawatnya, ya. Jadi digambarkan bahwa definisi ampere itu yaitu ada dua kawat sejajar yang panjang yang terpisah pada jarak 1 meter, ya, menyalurkan arus yang sama, ya. Arus dari setiap ini didefinisikan 1 ampere, ya. Jadi arusnya sama 1 ampere, maka gaya per panjang kawat adalah 2 kali 10⁻⁻⁷ Newton per meter. Ini definisi ampere, ya. Jadi gambar dua arah ini seperti itu. Jadi seperti prinsip yang sebelumnya, bahwa gaya persatuan panjang adalah seperti ini, ya. Oke. Contoh soalnya ada dua batang yang panjangnya 50 cm terpisah 1,5 mm dalam neraca arus menyalurkan arus masing-masing 15 ampere dalam arah yang berlawanan. Berapakah massa yang harus ditempatkan di batang atas dan untuk mengimbangi gaya tolak magnetiknya, ya, karena dia berlawanan maka dia tolak menolak, ya. Jadi kita nyatakan bahwa hukum ampere tadi adalah bahwa gaya yang disebabkan oleh dua batang yang mempunyai memiliki arus dan berjarak yang tertentu, maka kita bisa hitung gayanya, ya. Jadi seperti itu, mu0 per 2pi I1 kali I2 per R dikalikan panjangnya, ya. Yaitu maka gaya itu kita tahu bahwa massa kali gravitasi. Jadi kita dapatkan gayanya adalah seperti ini. Artinya gaya yang berlawanan ini kan tolak menolak, ya. Nah, sebesar ini, maka kita diminta untuk menentukan massa untuk supaya bisa mengimbangi gaya tolak menolak antara dua arus yang berdekatan, yaitu dengan demikian kita tahu gravitasi adalah 9,8, ya, maka massanya kita dapatkan, ya. Oke. Ya, hukum ampere menyatakan bahwa integral garis dari medan magnet mengelilingi sebarang lintasan tertutup sama dengan mu0 kali arusnya, ya, yang melintasi lintasan tertutup tersebut, ya, seperti ini. Jadi ini kalau tadi kawatnya kawat panjang sejajar, tapi kalau ini adalah kawat yang tertutup, ya, atau melingkar atau loop. Jadi hasilnya adalah untuk lintasan tertutup melingkar seperti ini, besarnya medan magnet itu besarnya adalah mu0 dikalikan arusnya, ya. Jadi ini arah positif dari arus ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi ini bisa arusnya bisa positif bisa negatif, ya, nilainya, ya. Artinya kalau arah ibu jari itu ke atas adalah positif,
kalau ke bawah adalah negatif ya. Oke. Jadi dengan menggunakan hukum Ampere yang untuk loop tertutup itu ya, tetap saja kita gunakan persamaan panjang untuk kawat yang panjang juga bisa. Jadi dengan demikian panjangnya adalah 2πr di sini ya. Nah, kita tahu untuk kawat atau panjang yang itu adalah mu 0 kalikan I ya. Nanti kalau dia tertutup, lingkaran tertutup, maka L-nya ini diganti dengan 2πr sehingga B itu adalah mu 0 kalikan L dibagi 2pi dikalikan L. Jadi ini penggunaan persamaan untuk panjang kawat, tapi dipakai untuk kawat yang tertutup lingkar ya, seperti ini. Oke. Ya, ini kalau kita ingin menghitung medan magnet pada toroid yang seperti ini, jadi ada dua buah bahan yang memiliki lingkaran ya, dengan jari-jari dalam dan jari-jari luar seperti ini, maka dialiri oleh loop seperti ini ya. Jadi yang namanya toroid itu lintasannya adalah lintasan lingkaran ya, lintasan lingkaran. Kalau solenoid adalah batang yang dililit oleh kumparan. Kalau ini toroid adalah materinya adalah seperti ini. Jadi ada apa, cincin gitu, cincin yang jari-jari dalam dan jari-jari luarnya seperti ini ya. Jadi toroid itu adalah cincin yang dililit oleh kumparan ya. Dengan demikian dinyatakan bahwa arus total yang melalui lingkaran ini tergantung dari jumlah lilitan. Jadi artinya N dikalikan I ya, arusnya. Jadi di sini ada jari-jari dalam R, ada jari-jari dalam A, jari-jari luar adalah B, dan yang di tengah adalah L ya. Jadi R itu merupakan di antara A dan di antara B ya, adalah di dalam, artinya di dalam bahan ya. Jadi sesuai dengan hukum Ampere itu adalah integral tertutup BdL, dl-nya adalah 2πr karena dia lingkaran ya, maka di sini adalah hasilnya adalah mu 0 I dari toroid itu, dimana I-nya harus dikalikan dengan jumlah lilitan atau kumparannya ya. Nah, medan magnetiknya adalah 0 ya. Jadi dengan demikian untuk yang 0 itu untuk jari-jari lebih kecil dari A dan lebih besar dari B, yaitu adalah di luar dari cincin ya. Medan magnet 0 itu untuk di luar cincin ya. Nah, tapi secara umum itu dinyatakan bahwa B itu sama dengan mu 0 Ni dibagi 2πr seperti ini ya. Jadi
B2PR sama dengan mu0 Ni ya. Ini secara umum seperti itu. Dengan R itu ada lebih kecil dari A dan R itu berada di antara A dan B ya. Ini persamaan untuk medan magnet yang ada di dalam. Jadi ketika medan magnet nilainya 0, itu berarti di luar cincin, yaitu jari-jarinya kurang dari A atau lebih besar dari B. Jadi untuk toroid itu kita bisa menghitung besarnya medan yang berada di dalam cincin ya. Kalau di luar cincin itu medannya 0 ya. Contoh soalnya seperti ini, tinggal dimasukin rumus di mana dia posisi R-nya ya. Jadi R-nya kalau dia masih berada di dalam range antara luar dan antara dalam dan luar, maka dia mempunyai medan magnet ya. Okay. Nah, tadi toroid karena dia bahan yang dililit itu adalah berupa cincin ya. Nah, sekarang solenoid, yaitu pada umumnya yang dililit itu adalah suatu batang ya. Jadi dengan sumbu yang sama, artinya di sini lingkaran lilitannya itu melingkar dengan jari-jari yang sama ya. Jadi di sini untuk solenoid yang tidak ada materi bahannya, yang hanya digulung-gulung seperti ini, maka kuat medan magnet itu dari solenoid itu berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah solenoid. Jadi maka di sini juga dinyatakan bahwa perubahan arah arusnya kalau berubah, maka medan magnetnya juga berubah. Kalau ini arah arus ke sini, maka medannya akan berubah kalau dia mulai dari sini ya, berubah. Oke. Nah, ini kita lihat posisi medan ketika ada solenoid seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini ilustrasi yang terjadi. Sebelah kiri adalah konsentrasinya pada tiap segmen atau satu-satu ya. Nah, ini kalau dilihat dari atas, maka dia ngumpul di tengah. Jadi kuat medan magnet itu ada di tengah-tengah solenoid ya. Oke. Nah, bagaimana menghitung medan magnet untuk solenoid ya? Jadi kita juga tetap menggunakan persamaan biosalfat ya, dengan membuat di mana kita menghitungnya ya. Kalau menghitungnya di X yang kita buat sumbunya di sini ya, maka kita peroleh ya, tinggal memasukkan itu, maka B itu adalah kita tahu jari-jari jarak B dan jarak A ya, dengan Pythagoras seperti ini. Jadi jika panjangnya sekali, maka panjang kawatnya itu diabaikan, maka tetap kembali kepada mu0 N dikalikan panjang kawat. Jadi ini kalau kita menentukan di mana kita harus cari medan magnetnya ya, dengan persamaan seperti ini ya, gambarnya seperti itu ya. Oke, contoh soalnya ya
tinggal Anda ini ya. Jadi di dalam slide ini itu kita notasikan apa yang sudah kita bahas itu. Jadi konduktor arus, jarak R pada konduktor adalah B, medan magnetnya seperti ini. Jadi di sini titik dalam medan magnet, dan ini adalah distribusi dari kawat lurus panjang, simpal, dan ini medan magnet dari masing-masing ya. Jadi ini kesimpulan yang ditabelkan dari yang sudah kita bahas tadi, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bahan magnet sendiri ya. Bahan magnet sendiri kalau secara mikroskopis itu merupakan orbit elektron ya, orbit elektron yang bergerak dan berputar ya. Jadi selain mengorbit, tapi elektron itu berputar, sehingga arah arus mikroskopisnya adalah seperti ini. Jadi I itu sama dengan elektronnya dikalikan kecepatan dikalikan dia, karena dia mengorbit berarti dia berupa lingkaran ya. Jadi di sini bahan magnet itu menghasilkan momentum sudut ya. Jadi seperti ini. Jadi momentum sudutnya adalah N H bar. Itu kalau dilihat dari mikroskopik, yaitu elektron-elektron yang mengorbit atau berputar dan mempunyai spin perputaran dia sendiri ya. Oke, jadi maka besarnya momen itu adalah mu dikalikan dengan B nya. Jadi efek kuantum L itu terkuantisasi, artinya dari prinsip pengecualian Pauli ya. Dari ini susah kalau Anda memahaminya dengan kuantum seperti ini ya, hanya mendapatkan informasi sajalah ya. Selanjutnya ya, bahan magnetik atau karena dia mempunyai momen magnet mikroskopis yang berinteraksi dengan medan magnet eksternal B0 ya, satu sama lain, maka kontribusinya menjadi medan besi. Jadi magnetisasinya adalah mu total dibagi dengan kecepatannya ya. Ya ini secara umum bahwa magnet itu, medan magnet itu ada magnet dari eksternal ditambah dengan mu 0 dikalikan dengan magnetisasinya ya. Jadi pendekatan linearnya magnetisasi sebanding dengan B0 ya. Jadi ini pemahamannya ya sedikit susah lah buat kita pahami nanti lebih jauh. Jadi ada jenis bahan yaitu diamagnetik, itu kuat medan magnetnya berkurang, artinya tidak terlalu mempunyai medan magnet ya. Sedangkan paramagnetik itu lebih arah meningkat kuat medan magnetik, tapi masih belum. Yang paling kuat adalah ferromagnetik ya. Jadi diamagnetik dan paramagnetik sering mendekati linear, yaitu seperti ini ya. Oke, itu secara ini. Oke, dalam pembahasan lebih arah ke kita pahami, yaitu bahwa ferromagnetik adalah zat yang menunjukkan efek magnet sangat kuat ya. Jadi yang disebut ferromagnetik itu adalah bahan-bahan yang menunjukkan efek magnet kuat
Ini seperti besi, kobalt, nikel, kondolium, dan dysprosium ya. Ini definisi ferromagnetik yang mudah kita pahami. Mereka mengandung momen magnetik permanen yang cenderung arahnya sejajar ya. Jadi ketika ada medan magnet, maka dia akan yang sejajar makin tambah sejajar, jadi bisa menjadi magnet ya. Jadi sebetulnya medan magnetnya ada tapi masih lemah ya. Sedangkan paramagnetik itu magnetnya kecil tapi positif, ada gitu ya. Paramagnetik ya memiliki momen magnet permanen tapi sangat lemah ya. Tapi ketika ada magnet luar, maka momen atom cenderung bisa mensejajarkan diri ya. Sedangkan dia magnetik itu momen magnetnya lemah, jadi ketika ada magnet luar, maka dia tidak menghasilkan magnet secara otomatis ya. Jadi kalau dilihat dari efek orbit elektronnya ya, jadi setiap atom gerakan elektron mengitari inti atom itu setiap elektron 10⁻⁻⁶ detik mengitarinya ya, menghasilkan arus sekian. Ini tadi kita tahu bahwa ada arus bergerak, maka dia akan mengeluarkan atau menghasilkan medan magnet. Jadi kalau arusnya sebesar ini, maka medan magnetnya 20 Tesla di pusat lingkaran ya. Jadi ini pada umumnya kalau bergerak orbit elektronnya, maka seperti itu ya, bisa satu elektron dibatalkan atau dilawan ya. Jadi seperti awal tadi kita membahas tentang spin elektron, jadi ada elektron mengitari inti dan dia berputar sendiri ya, seperti gasing ini. Jadi prinsip magnet itu ada dua gerakan elektron yang mengitari inti dan dia sendiri berputar atau spin ya. Oke, nah kalau digambarkan secara sifat magnetik dari ferromagnetik ini, itu mendapatkan histeresis seperti ini ya. Jadi ada magnet luar ya, maka dia akan terjadi saturasi, magnetisasinya dan kembali berkurang. Jadi kurva histeresis itu adanya magnetisasi kalau ada magnet luar ya. Nah, bentuknya secara domain magnetik seperti ini. Dia ketika tidak ada proses magnet luar, maka dia akan seperti ya, ini pengaruhnya nanti dia akan berubah arahnya ketika ada magnet luar ya. Oke, jadi domain ferromagnetik itu mudah disejajarkan. Jadi ini sebetulnya model domain-domain magnet atau bahan-bahan itu mempunyai domain-domain magnet seperti ini yang disebut ferromagnetik. Itu dia domainnya ini akan disearahkan ketika ada magnet luar, sehingga dia berfungsi sebagai magnetik ya. Jadi seperti ini, ketika ada magnet luar, maka dia akan banyak yang searah gitu ya. Yang tadinya acak begini, maka ada medan magnet luar, maka dia akan mensejajarkan ya. Oke,
Jadi dalam bahan magnetik keras setelah di medan lain dikeluarkan, maka hasilnya magnet permanen. Dari magnetik lunak atau dia akan kembali ke sifat yang tidak termagnetasi ya. Ini pemahamannya seperti ini. Jadi ketika ada paku ini kita alirin arus listrik, maka ada medan magnet induksi di dalam paku ini ya. Jadi inti ini akan meningkatkan domain-domain magnet pada besi ini sehingga dia akan termagnetisasi ya. Jadi itu prinsip adanya magnet permanen dan bagaimana ada bahan-bahan yang bersifat ferromagnetik, paramagnetik dan diamagnetik ya. Yang terakhir kita bahas tentang medan magnet bumi ya. Kutub utara dan selatan geografis bumi berhubungan dengan kutub utara selatan magnet. Jadi kutub utara itu merupakan kutub ya, hubungan antara kutub magnet dan kutub bumi itu seperti itu ya. Jadi kutub utara dan selatan magnet bumi saling mencari ya. Jadi medan magnet bumi seperti batang magnet batang ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah medan magnet bumi ya. Di sini kutub utara dan kutub bumi, magnet utara dan selatan. Jadi kutub utara bumi itu merupakan kutub selatan magnet ya. Jadi seperti itulah. Jadi di mana pembahasan yang di atas ini digambarkan seperti ini ya. Jadi medan magnet bumi seperti magnet batang yang di sini yang besar berada di bagian dalam bumi ya, ini di pusat bumi. Jadi sumber medan magnet bumi yang paling mungkin disebabkan oleh arus listrik di bagian cair inti bumi. Jadi di dalam perut bumi itu cairannya itu mengalir, ada arus listrik di sana ya. Jadi di tengah-tengah magnet bumi ini adalah yang paling besar ya. Nah, kutub magnet dan kutub geografis tidak berada di lokasi yang persis sama ya. Tadi bisa kita lihat tadi dia posisinya ada selisih ya. Di sini adalah dinamakan deklinasi magnetik ya. Jadi jumlah deklinasi bervariasi berdasarkan lokasi di permukaan bumi ya. Tentu saja ada di sini, maka deklinasinya beda dengan yang berada di pusat sini ya. Jadi deklinasi variasi terhadap lokasi di permukaan bumi. Jadi arah medan magnet bumi berbalik setiap beberapa juta tahun. Jadi arah medan magnet bumi yaitu akan bisa berbalik. Jadi kutub utara bumi dan magnet bumi itu kalau pada umumnya akan berbeda ya. Jadi kutub utara dengan kutub selatan pasangannya ya, dengan kutub selatan magnet seperti ini. Tapi arah medan magnet bumi itu akan bisa berbalik, tapi pembalikannya itu berapa juta tahun ya. Jadi asal usul pembalikan ini tidak dipahami, tapi dengan secara teori dia bisa berbalik
Dari selatan menjadi utara, utara menjadi selatan. Jadi ini prinsipnya tentang sumber magnet atau magnet akibat arus listrik ya. Jadi pusat bumi adalah medan magnet yang kuat karena banyak cairan yang membuat menghasilkan arus listrik di dalam perut bumi ya. Oke, hari ini cukup sekian ya. Anda bisa belajar lebih dalam dengan menyelesaikan tugas bab 29 ini, nomor 8, 36, 43, 54, 60 ya. Sekian, terima kasih.